Halo teman-teman, kali ini kita akan meminta sedikit waktu bagi Bapak Penatua John S. Saragi untuk meminta sedikit informasi bagaimana gereja ini tetap mengembangkan efektivitas aktivitas gerejanya di tengah pandemi melalui teknologi informasi maupun komunikasi. Untuk saat ini kita sudah bersama Bapak John S. Saragi. Terima kasih Bapak untuk sediaan waktunya. Kami izin mengaturkan beberapa pertanyaan bila Bapak berkenan. Saya izin dulu Pak. Oke, silakan. Siapa duluan? Mau sini apa sini? Dulu ya, bisa dipotong videonya ntar ya. Pak, ini kan di tengah pandemi seperti ini ya. Tapi kan kita nggak lepas dari udah. Nanti bisa dihapus. Baik. Nah Pak, di tengah pandemi ini kegiatan gerejawi kan berlangsung dengan beberapa cara yang lebih aman ya. Jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi tentu dalam mencapai keputusan pastoral atau keputusan-keputusan yang berbau bagi kepentingan jemaat diperlukan rapat atau pertemuan majelis gitu ya. Apakah rapat dan pertemuan majelis itu benar-benar diadakan secara online juga? Iya, baik. Jadi memang dalam pandemi ini, apalagi waktu dia masih di level 4, semuanya kita online. Kami namanya ada rapat PHM. PHM itu adalah pengurus harian majelis, itu ketua, sekretaris, bendahara, dan wakil, dan pendeta. Itu dilakukan secara online. Kemudian kita mengambil keputusan besar, namanya rapat pleno. Itu semua majelis juga rapat secara online. Jadi apapun yang dilakukan secara online. Berarti rapat PHM dan pleno tersebut ketika level 3 dan level 2 dilakukan dengan level 3 dan level 4 itu secara online. Tapi kalau sekarang kan udah level 3 level 2 nih. Nah, kita lakukan secara onsite. Sejauh mengikuti protokol kesehatan. Betul. Ya? Iya. Oh. Jadi itu teman-teman, sejauh ini perundingan keputusan bagi program jemaat dilakukan secara online oleh para majelis dan pendeta. Tapi juga mengingat efektivitas, jadi untuk level 3 dan level 2-nya dilakukan secara protokol kesehatan, mengingat pertemuan itu jauh lebih efektif ya Pak. Betul. Karena ada hal-hal yang perlu dibicarakan secara spesifik, ya bahkan mungkin kita harus pakai peragaan, makanya dilakukan secara onsite. Ini udah tanya. Oh iya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bila berkenan teman saya Yosef akan mengaturkan satu pertanyaan lagi untuk Bapak. Oke, silakan. Silakan Yosef. Baik Bapak, dengan diadakannya rapat secara online, apakah sejauh ini berjalan efektif untuk mencapai keputusan bagi jemaat-jemaat gereja? Iya, kebetulan memang ini kan pandemi ini kan sudah lama ya, dari bulan Maret tahun lalu. Jadi ya kalau mau dikatakan efektif, sangat efektif. Karena apa? Ya kami sebenarnya jauh-jauh sebelum pandemi, kami udah terbiasa yang namanya Google Meet, yang namanya Zoom. Ya, jangankan majelis, lansia aja udah terbiasa gitu. Jadi kalau bicara soal efektif, ya efektif. Jadi misalnya apa yang pasti konsepnya kami bahas di PHM, kemudian hal-hal yang detail, apa yang mau dilakukan kami akan bahas pleno. Ingat sekali lagi, kalau pleno itu semua melibatkan majelis. Bahkan dalam eksekusi, kami namanya komisi. Komisi ini kan yang mengurus di lapangan. Nah itu juga kami lakukan rapat secara online. Oh baik, berarti dengan diadakannya rapat secara online tidak mempengaruhi keputusan-keputusan itu ya Pak? Intinya apa yang kami putuskan itu bisa dijalankan dan juga secara online. Ya, jadi pengalaman kami dalam pandemi ini boleh dikatakan ya kami nggak ada kendala lah. Ya, misalnya ada ibadah PW atau persekutuan wanita dilakukan secara online, rapatnya juga secara online. Bahkan pernah kami bikin satu ibadah yang sifatnya perayaan, ya perayaan HUT, itu kami semua rancang secara online dan dilakukan secara online.
Baik, Pak. Gitu jadi teman-teman, walaupun ibadah atau rapat dilakukan secara online itu tetap menjadi hal yang efektif untuk dilakukan di masa pandemi ini. Ya, terima kasih Bapak untuk wawancaranya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mudah-mudahan kalian semua sukses ya. Jadi ya apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian saksikan selama ibadah, termasuk pertanyaan-pertanyaan tadi, itu menambah wawasan kalian di dalam dunia pendidikan. Terima kasih juga. Baik Bapak, terima kasih. Mewawancarai Bapak dan berdiskusi bersama dalam rangka memenuhi tugas kami, Pak. Boleh. Sebelumnya, Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Baik. Baik, Pak. Kalau gitu kami langsung masuk aja ke beberapa pertanyaan yang akan saya dan Monica bawakan ya, Pak. Siap. Dari pertanyaan yang pertama, menurut Bapak Pendeta sendiri, bagaimana sih Pak peranan dari teknologi informasi terhadap aktivitas di gereja ini, Pak? Iya. Peranan teknologi yang di saat ini, apalagi di situasi pandemi, sangat membantu ya, karena bagi pertumbuhan kerohanian jemaat khususnya yang usia lansia itu kan tidak boleh datang ibadah di gereja karena pertama ada aturan yang diberikan oleh pemerintah kita, baik yang penyakit bawaan maupun yang usia, jadi mereka harus di rumah, bahkan di usia 47 tahun dalam itu tidak boleh berkumpul dalam arti karena rentan bagi usia seperti itu. Nah, dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini kita melihat gereja sangat berperan aktif ya. Mau tidak mau harus digunakan teknologi yang ada. Karena apa? Kita sangat membantu sekali. Baik dalam pelayanan saya sebagai pendeta dalam menyampaikan firman Tuhan bisa diupdate terus ketika jemaat yang dalam tanda petik tidak bisa mengikuti pagi, dia pun juga bisa mengikuti mungkin siang atau itu sangat membantu ya. Dan gereja juga dalam arti tidak boleh menutup mata bagi pelayanan yang di rumah. Ini harus penting karena sama seperti pelajaran yang ada di sekolah-sekolah sama dan tidak jauh beda. Jadi sangat membantu berjalan. Kalau dari teknologinya itu sendiri, Pak, biasanya digunakan dalam kegiatan apa saja ya, Pak, di susunan ibadahnya? Iya, teknologi digunakan dalam ibadah hampir semua ya, mulai dari dalam hal liturgi mulai dari awal sampai yang mimpin pujian liturgi itu biasanya dari ambil tapi ya, hanya yang penting-penting aja, yang pujian sama yang menyampaikan firman. Tidak semua karena kan dibatasi oleh jamnya ya, karena ibadah dalam gereja tidak boleh melebihi dari 1 jam. Jadi 1 jam, 2 jam lah, 1 jam. Makanya beda sama awal-awal dulu belum pandemi, itu bisa 2 jam, malah bisa lebih. Tapi karena situasi pandemi ini jadi dibatasi, jadi semua tidak dapat dijangkau dalam arti dibatasi teknologi. Yang jelas itu membantu untuk jemaat yang di rumah. Itu aja. Kalau untuk kendalanya sendiri sejauh ini apakah ada yang dirasakan atau belum ada, Pak? Kendalanya sih ya pertama ya, kebetulan saya juga terjun di dunia pendidikan ya. Kendalanya biasanya itu mungkin tidak semua jemaat mempunyai HP yang bagus ya, yang canggih, yang spot bisa menangkap untuk bisa video seperti itu. Ya, terbatasnya itu. Kedua ya bagi jemaat-jemaat yang gaptek ya dan gaptek tidak mengerti, ini harus dibimbing, diberi pengertian oleh majelis, oleh kita sendiri sebagai itu kan, memberitahu caranya seperti ini, harus dengan sabar kan seperti itu. Begitu aja sih. Baik, Pak. Kalau begitu saya lanjut, Pak. Bagaimana Pak Pendeta melihat efektivitas ibadah online dengan kebutuhan jemaat? Sangat ya, pertama ya sangat membantu kami sebagai pelayan Tuhan, khususnya kita pendeta bisa menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Yang kedua, membantu jemaat-jemaat
di dalam beribadah, ya tadi saya katakan yang lansia, yang sakit, mereka bisa mendengar, mereka dikuatkan firman, mereka diteguhkan imannya melalui firman dalam bentuk online. Itu aja sih. Berarti dalam pandemi ini nanti berakhir, apakah tetap online dijalankan? Maksudnya kayak tetap menggunakan teknologi kan ya Pak ya, walaupun offline. Iya, tapi masih tetap digunakan. Walaupun masih digunakan pun nggak mengurangi iman para Iya. jemaat untuk tetap beribadah ya Betul. Pak. Jadi imannya jangan stuck, berhenti karena situasi. Tapi harus makin semangat ya Pak. Nah, harus seperti itu. Walaupun ada kendala, imannya tetap harus bertumbuh. Amin. Jadi gitu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih atas diskusi yang sangat singkat ini. Benar-benar memberi masukan dan luar biasa. Mengisikan waktu sekali. juga ya Bapak juga waktu jadi jam. Kalau boleh tahu Bapak dari GK mana ya? Saya pendeta sinode gereja GK. Saya pendeta sinode. Kebetulan saya juga ngajar di Angkatan Laut. Saya di Hang Tua, saya guru agama juga. Jadi saya di sana. Jadi kalau hari biasa saya di kantor di Kelapa Gading sana. Oh iya. Kalau hari Minggu baru pelayanan. Jadi di jadwal sinode. Dan saya sekarang kebetulan saya tidak menjadi jemaat. Saya gembala sinode, pendeta sinode. Seperti itu. Nanti setelah 5 tahun tuh baru ada pemilihan lagi seperti itu. Soalnya jarang lihat, soalnya saya dari sini saya Iya, jarang. karena saya pendeta sinode. Iya. Oke deh Pak kalau gitu terima kasih banyak Sama-sama. untuk waktunya. Semoga sama-sama kita semakin terberkati oleh adanya diskusi kami Iya. kita ini ya Pak. Salam sehat ya Pak, Sama-sama. keluarga, istri sama anak. Terima kasih ya Pak. Salam Sama-sama. sehat. Ya, Yesus maaf memberkati. memberkati. Oke, Tuhan berkati juga.